1 kali 24 jam mampu diungkap, Pak. Artinya kita jangankan sudah, Pak. Bapak tolong sampaikan biar Ya, ini perlu suara nih atau mengaji mungkin. ada masuk Pak. Ya, jadi untuk bapak-bapak dong ketahui, tadi saya sudah bawa salam ya. Yang jelas kasus-kasus seperti ini sangat intens, Pak, untuk kami jawab. Apalagi bapak dong datang dengan baik, dengan hormat, maka tentunya ini bukan suatu sanjungan, tetapi kewajiban kami untuk menerima dan mengaplikasikan dalam suatu tindakan nyata. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak orang ini adalah mendukung kami di tanah tempat kita berdiri ini. Tidak ada pengecualian dalam hal pengungkapan kasus-kasus, termasuk kemarin. Saya sangat salut sama rekan-rekan, termasuk Kasat Pak, terutama Kasat Serse, Kasat Bimbel, mampu mengungkap kasus tidak sampai 1 kali 24 jam. Bayangkan itu, kasus yang kabur sama sekali mampu. Tapi apalagi dengan hal-hal seperti ini, namun yang saya katakan tadi ada koridor yang kita lalui. Apabila di bawah daripada 1 miliar, maka itu kasusnya ditangani oleh Polres. Jangan ragu, insya Allah, yakinlah. Tapi kalau sudah mencapai 3 miliar atau 1 miliar, 1 miliar ke atas, itu jelas-jelas ditangani oleh Polda. Makanya ada tim Polda datang, jadi jangan kaget. Kalau ada tim Polda berarti mengapresiasi apa yang dilaporkan oleh Bapak Don. Tanpa dilaporkan pun kami sudah bertindak. Oke, saya kira itu karena saya juga rapat, Pak. Mohon maaf buat Bapak-Bapak ya. Mohon maaf, kami tidak menerima Bapak sampai dalam karena ada kegiatan rapat terkait masalah persiapan HUT Bayangkara ke 76. Mudah-mudahan Bapak orang ini tetap menjadi mitra kita semua. Saya kira itu yang mampu kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya. Bapak, inilah dokumen kami yang kami serahkan. Kami dari pihak Aliansi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau menginginkan agar secepatnya permasalahan korupsi ini segera dituntaskan. Kemudian data-data yang ada pada buku yang telah kami siapkan itu, tapi ada data-data di sini yang belum dikonfirmasi. Nanti saya buat catatan, saya akan bawakan kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti. Terima kasih, Pak. Yang jelas saya sampaikan bahwa ini tidak berakhir di kami hanya akan sampaikan pada Polda karena kebenarannya MM. Ya. MM. Oke, Pak. Begitu Pak Waka, terima kasih banyak. Saya sudah terima. Ya. Insya Allah saya akan sampaikan kepada pimpinan saya dan saya akan mendorong. Atas nama teman-teman dan rekan-rekan semua pendukung menyampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bersama ini kami atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Aru atau Ampera dan tokoh masyarakat Aru mencermati perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan selama ini, dan saat ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat yang berdiam di atas tanah Sarkwarisa yang kenyataannya sudah sangat memprihatinkan dan menjijikkan, yang diakibatkan oleh faktor utama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dan jajarannya dalam dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum dan musuh utama negara. Untuk itu kami menyampaikan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi antara lain: 1. Kami meminta Bapak Kejaksaan Negeri Dobo dan seluruh jajarannya untuk menelusuri dan menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 sebesar 41.926.197.100 rupiah yang tidak tepat digunakan, tidak tepat sasaran, yang terkesan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat.
2. Dana desa yang bersumber dari APBD yang tidak terbayar akibatnya sebagian besar perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Aru tidak terbayar segera diutus tuntas. 3. Uang makan pegawai negeri tahun 2021 yang dihilangkan, TPP yang dijanjikan setiap saat, sumpah janji PNS sampai sekarang, maka segera pihak berwenang menelusuri dan memutus tuntas. 4. SP2D tahun 2019 sebesar 60 miliar rupiah agar segera diutus tuntas karena Bank Pembangunan Daerah Maluku pada saat itu menyatakan kas kosong di mana tanggung jawab kepala daerah. 5. PLTD 3 kecamatan yaitu Kecamatan Samarvane, Benjina, dan Merlasi yang menelan biaya 21 miliar rupiah agar segera diutus tuntas karena pekerjaan ini dinyatakan mangkrak. Yang 6. Jembatan Desa Jero yang tanpa progres dicairkan 60%. Kami meminta pihak Kejaksaan Negeri Dobo segera ditindaklanjuti dan ditangkap para pelakunya. 7. Rumah sakit rawat inap seperti 1. Puskesmas rawat inap Desa Jambuair. 2. Puskesmas rawat inap Desa Merlasi. 3. Puskesmas rawat inap Desa Ngebor. Dan keempat, Puskesmas rawat inap Desa Mesian. Dan kelima, GOR Lapangan Yesus Pasur Dobo. Kami meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Dobo agar segera menyusut tuntas oknum-oknum proyek mangkat yang merugikan negara maupun daerah. 8. Dana bos pengadaan laptop di 170 sekolah SD SMP dengan total nilai 10 miliar lebih yang diberikan penanganannya kepada supplier yang bukan penjual elektronik dan sampai saat ini belum terrealisasi dan terkesan mereka yang dikasih tidak sesuai dengan juknis dan dikerjakan oleh orang dekat bupati. Oleh sebab itu kami memohon untuk segera dituntaskan. 9. Tribun proyek bernilai 9 miliar secara administratif kemudian dilakukan penunjukan kepada keluarga bupati dan segera dengan secara fisik merugikan daerah dan keuangan negara. Akibatnya masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Kejaksaan Negeri Dobo dan jajarannya untuk segera mengusut tuntas dan menangkap oknum dan dalang di balik pekerjaan tersebut. Demikian pernyataan. Kemudian kasus lama yang tersembunyi hari ini baru muncul, pengadaan Alkes. Pada saat itu Dr. Johan Gonga menjabat sebagai direktur yang dalam pembelian IPAL dan insertor, yaitu instalasi pembuangan limbah, dengan catatan memakai alat-alat tersebut dengan bermerek Jerman, ternyata di dalamnya berisi merek Cina. Demikian Disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Bapak Kejaksaan Negeri Dobo dan jajarannya. Koordinator Lapangan Tan Suarlembut Esa, Hamzah Kaidel Henry Dedum Gair, Jenderal Lapangan Haimu Hamdi, Gustaf Oron SE MSI,